Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Semoga semua para penonton yang ada di rumah sehat selalu. Kembali lagi di program Ngkus Pusaka. Ulas buku bagus di Perpustakaan Widya Pustaka. Nah, di sini saya Rila Hisandayani dan Saya Muhammad Haris Al-Holili. kami Duta Literasi periode tahun 2023-2024. Di sini kami memasuki episode yang ke-6. Pada episode kali ini, kami kedatangan bintang tamu dari perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, sebelum memasuki acara, kita perkenalan dulu ya, mulai dari yang di sebelah kanan saya. Silahkan. Annyeong Girobun, aku Isma Faihansuna, biasa dipanggil Isma, aku dari kelas 11 3. Nah, lalu yang di sebelah kiri kami. Halo teman-teman, aku Revaldo Giovino, biasa dipanggil Aldo, aku dari 11P2. Oke nih, ada Kak Isma dan Kak Aldo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, baik walaupun tidak terlalu baik karena akibat cuaca yang tidak menentu, jadi tenggorokan saya masih sedikit sakit ya. Semoga cepat sembuh ya Kak Isma. Kebanyakan minum es nih Kak. Iya nih. Dia tidak suka es malah, Nggak tidak suka. terlalu. Kalau suka dia, Tidak pasti ya. Untuk Kak Aldo nih gimana? Pastinya sehat selalu dan pasti tetap semangat ya teman-teman. Tapi mungkin ini sih menyiapkan mental untuk menghadapi terima rapot ya. Oh iya. minggu lagi. Takut banget ya. Aduh. Itu aja sih Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak Aldo akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Oke, pasti cuma tidur, scroll TikTok sih. enggak ya bercanda. Pasti belajar untuk remedi. Kan juga kemarin belajar untuk tes juga ya teman-teman. Iya. Dan juga ada, aku kan ikut satu forum di Kendal dan besok ada lomba. Juga kemarin baru rapat sih. Itu aja. Keren banget ya Kak Aldo ini. Wah. Patut dicontoh ya guys. Nah untuk Kak Isma ini kegiatan atau kesibukan sehari-hari ngapain aja ini? Bingung ya sebenarnya. Soalnya hidupnya nggak ada sibuk. Nggak sih, hidupnya sibuk, cuma bawa handphone aja. Jadi ya sudah, tidur, makan, scroll TikTok, itu kan. Hello India, jangan lupa. Ah iya, harus di boykot. Oh, kasihan banget ya. Ganti ya Kasihan bikinan. banget. Aduh. Oke, setelah kita tahu profil dari bintang tamu kita pada kali ini, Kita langsung ke intinya saja. Ke Kak siapa dulu nih yang udah siap? Aldo. Oke, aku aja Kak nggak? Aldo dulu ya. sebelumnya udah siap belum nih? Oh, pasti siap dong, ya kan? Siap. Kita udah siap. Oke. Siap. Ya Kak Aldo, ini bawa buku apa ya? Oke, jadi aku bawa buku Laut Bercerita nih teman-teman. Jadi buku ini tuh bercerita menjadi dua bagian, yaitu di bagian Biru Laut dan adiknya. Di Biru Laut itu fokus ke gimana sih dia meraih keadilan itu dan akhirnya sampai dia terbunuh. Nah, di bagian kedua, di bagian Asmara Jati itu saat adiknya mencari keadilan untuk kakaknya. Kenapa itu kok Asmara Jati itu mencari keadilan? Oh, karena Laut dan temannya itu hilang secara misterius tanpa diketahui. Padahal kan mereka dibunuh oleh orang-orang seperti itu. Dibunuhnya tuh gimana kok bisa dibunuh? Pertama tuh mereka disiksa untuk mencari informasi gitu loh tentang apa yang mereka lakukan. Terus kalau sudah mendapat informasi itu, mereka dibunuh di laut, dibuang. Siang sekali ya. Iya. Pasti itu makanya banyak adegan darah ya. Ya, pasti banyak kan kalau direalisasikan. Oh, kalau tahu nggak sih ini ada filmnya loh, tapi belum tayang secara komersial. Ini apa? Iya sama, satu cerita. Yang berperan itu kalau nggak salah Reza Rahadian. Udah tayang. Udah tapi bukan komersial. Terus untuk ending dari si Asmara Jati itu bagaimana? Apakah dia Berhasil mendapatkan men- keadilan. Heeh. Aku kurang paham ya cara menafsirkan endingnya, soalnya agak gantung gitu, tapi menurutku belum sih. Seperti itu ya. Iya, Berarti genre dari buku tersebut itu fiksi sejarah. fiksi sejarah. Oke, sekarang lanjut ke Kak Isma. Kak Isma bawa buku apa nih kalau mau tahu? Oke, saya membawa buku Azaman karya
Sophie Amelia. Nah, buku ini terbit tahun 2022, Oh, masih baru aja baru-baru. berarti Ya, belum lama. Ceritanya tentang apa itu kalau boleh tahu? Itu Garis besarnya. kebingungan tentang cinta, Berarti genre kamu ya? Romance. romance, ya fiksi. Fiksi. Soalnya melihat dalam cerita cintanya Jasmine dengan dua orang. Berarti bisa cinta disebut- segitiga. Iya, betul. Kok bisa cinta segitiga itu gimana? Nah, soalnya Jasmine kan sudah punya pacar si Deka ini. Nah, sedangkan si ayahnya Jasmine mau menjodohkan Jasmine sama Azam. Begitu. Terus si Jasmine mau dijodohin. Awalnya menolak, tapi soalnya jadi mau. Wah, Cinta kalau bisa terpaksa. itu gimana ya kak? Nasibnya Deka. Deka itu menurut saya dia tidak ada perlawanan gitu, kayak menyerah gitu. Dia tuh kayak menurut saya dia tuh merendah gitu, kayak wah Udah putus asa ya? ya nah Gitu ya. gitu. Terus akhirnya dia tobat, menuju jalan yang lebih baik. Masya Allah. Konflik dari cerita tersebut di situ atau Ada yang lain, konflik lain saat ke pengurusan pondok daerah mana ya, lupa ya saya kan. Nah itu ada satu tokoh namanya Sarah, dia juga suka sama Azam. Terus dia nggak terima kalau Azam udah menikah dengan Jasmine, karena Sarah merasa dia itu yang cocok dan pantas bersanding dengan Azam gitu. Dan akhirnya mulai konflik kecemburuan. Biasalah rumah tangga ya. Emang pernah? Terus gimana tuh endingnya? Endingnya gimana? Endingnya Happily happy after ending. after. Alhamdulillah ya. Dan happy. Jasmine mengandung. Kalau kayak gitu kan seneng ya yang baca. Senang Gak seperti buku ya. Iya. Akhirnya kok. Ini Gantung itu. Terus pesan-pesan yang bisa diambil dari buku tersebut apa ya Kak? pesan yang mau aku sampaikan itu kita harus berbuat baik untuk selalu berbuat baik untuk kedepannya. Kalau menjadi orang yang mau berbuat baik, mau bagaimanapun kita harus berbuat baik. Karena hidup tidak ada yang tahu bagaimana Intinya berbuat baik. berbuat baik. Benar. Iya. Terus untuk yang mau bercerita itu, Oke. kira-kira ada pesan dan kesannya enggak ini? Kalau pesannya sih kita harus berani dan jangan takut untuk berlaku vokal karena mendapatkan keadilan itu lebih penting dari nyawa sendiri menurut saya sih. Terus Dan pesan ya, yaitu sih harus berani. Berani mati berarti. Ya nggak gitu juga sih kan. Berani mati untuk kebenaran. Karena itu boleh tapi nggak dulu sih buat aku. Mati jangan dong. Kan hidup cuma sekali. Ya. kira-kira ada tokoh yang paling digemari gak nih? Kayak yang jadi motivasi gitu. Siapa dulu nih? Dari Kak Aldo dulu deh. Oke, pastinya aku suka sama MC-nya sih atau tokoh utama yaitu si Laut Biru. Jadi itu Biru Laut, dia orang yang sangat berani dan sangat vokal sih. Aku suka orang kayak gitu. Satu contoh ya. Iya, tapi jangan sampai mati. Iya, iya. Nah, kalau aku sendiri sih, aku suka sama azannya. Kenapa tuh? Gimana ya mendeskripsikannya? Soalnya, Idaman banget gitu ya. iya, setuju. Covernya posting. Tapi kayak nyadar, saya nyadar, ini kayak nggak nyata gitu, mau Nggak yang nyata. nyata. Ya udah cari dulu ya. Ke pondok gitu. Pondok kan banyak sih mbak. Iya, ini Kaliwung juga ada banyak. Kota santri sih kali Mbak. Iya betul sekali. Bukan selera saya. Aduh. Dan tadi katanya pengen yang kayak aja. Ya, azam yang azam ini aja langsung. Nah kan itu udah sama Jasmine azamnya. Aduh. Iya ya. Oke, setelah tadi ngupas buku di perpustakaan Widya Pustaka yang dari Kak Aldo buku Laut Bercerita. Laut Bercerita dan Kak Isma buku apa tadi? Azam mau? Ajami. Azam. Azam. Iya. Azam tuh. Adakah buku yang ingin kalian rekomendasikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu? Yang berada di perpustakaan Widya Pustaka ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya, boleh. Oke, jadi aku ada rekomendasi nih buat perpustakaan Semangka, yaitu ada buku Not Me. Not Me itu tentang apa ya kak? Genrenya juga itu apa sih? Oke, jadi Not Me itu genrenya fiksi ya. Itu menceritakan tentang Cakrawala, seorang siswa yang memiliki keterbelakangan mental yang dapat ada trauma masa lalu nih sama keluarganya, dan dia tuh terus disiksa sama ayahnya. Broken. Iya dibilang gitu sih, tapi ibunya meninggal. Tapi ya itu akhirnya dia
mendapat teman cewek yang selalu menamai dia, tapi akhirnya dia bunuh diri karena yaitu dia menderita banyak sekali masalah mental. Itu sangat, aku baca sampai nangis sih. Jadi direkomendasikan sekali ya untuk ditambahkan di perpustakaan Widya Pustaka. Iya, pastinya. Soalnya itu juga moral value-nya banyak banget untuk kita. Pasti untuk kita juga aware dengan kesehatan mental. Cocok sekali untuk anak-anak SMA itu ya. Wah, Karena cocok itu banget. Bentar, mau kan sekarang kalau kita speak up, kalau kita punya masalah ini, kenapa sering dibilang alay atau gimana gitu? Itu sih karena mereka nggak tahu ya apa itu sebenarnya, dan mereka tuh masih menganggap itu nggak penting. Itu sangat penting sekali loh. Apalagi itu di genre yang aku ikut ini, itu masalah mental itu menjadi problem yang utama. Jadi padahal itu dari masalah mental bisa menjadi ke banyak ya teman-teman. Kayak contohnya seks bebas, perempuan bebas itu bisa gara-gara problem mental loh. Terus selain Not Mimi, kira-kira ada buku lain untuk direkomendasikan? Oke, ada sih, yaitu karyanya Filsah Besar, yaitu Garis Waktu. Garis Waktu. Tentang apa itu? Itu cerita tentang Fiersa ya, jadi dia itu dilambangkan menjadi tokoh aku, dan si cewek yang dia suka itu menjadi kamu atau dia, aku lupa. Sorry. Jadi itu endingnya tuh tentang cara mengikhlaskan yang bukan untuk kita. Allah, kok realitas ya, kayak? sekali. Ayo, Emang aku suka buku yang kayak gitu, gak suka yang mini-mini. ayo segera ya perpus, saya mau baca itu. Kira-kira di rekomend untuk siapa ya? Buat kita semua sih, kan ada kan orang yang nggak bisa melepaskan apabila itu bukan untuk kita. Nah, buku itu mengajarkan kita supaya kita ikhlas melepaskan yang bukan milik kita. Itu itu saja dulu atau ada rekomendasi lagi? Mungkin satu lagi sih, tapi ini buku filsafat agak berat. Judulnya itu Ikhwal Sesat Berpikir Cacat Logika. Jadi itu tentang filsafat logika, cara berpikir. Kalau orang yang salah menangkap sih bisa bubar banget sih itu. Sebentar, judulnya kok agak bingung ya? Ya makanya itu kan itu buku filsafat. Buat karyanya filsuf siapa sih itu? Aku lupa. Itu isinya gimana ya? Ya itu tentang logika, cara kita berpikir dan pandangan para ahli tentang berpikir. Oke, setelah kita mendengar rekomendasi dari tamu kita dari Kak Aldo sama Kak Isma, semoga dari pihak perpustakaan menambahkan Fasilitasi ya. untuk menambahkan buku-buku yang disebutkan tadi. Amin. Amin. Dan sebelum acara ini berakhir, Mungkin ada pesan atau kesan dari tamu-tamu kita ini. mulai dari siapa dulu? Mungkin Ya, agak dulu dulu. juga nggak apa-apa deh. Karena aku sih kalian jangan malas ya membaca di perpustakaan semangka, karena bukunya revisnya udah lengkap banget loh. Apalagi untuk Kaleria ya, Iya. itu banyak banget. Ya, banyak sih teman-teman. Terus juga kesan, wah acaranya sangat seru sekali ya. Terus juga lingkungan perpustakaan juga bersih, ada AC juga kan. Iya, Jadi kalian benar. jangan bosan untuk membaca di perpustakaan semangka. Kalau dari aku, pesannya kalau di perpustakaan itu apa ya? Seru. Kalau membaca di perpustakaan di rumah itu rasanya beda. Ya lebih nyaman ya. Iya, soalnya sini gitu Lebih tenang tuh. lebih mendalami apa yang dimaksud di sini. Iya, bener. Pesannya untuk teman-teman yang menonton ini, ayo semangat, ayo semangat lagi untuk membaca. Karena di perpustakaan kita itu sudah termasuk lengkap ya teman-teman, ya kan? Dan semua bukunya juga seru-seru. Terus harapannya ya Pak ya, semoga kalau kita membaca buku bisa lebih dari 2 gitu Pak. Itu bisa atau enggak ya Pak? Ya, sebenarnya itu sih. Aku soalnya mau juga minjem 3 langsung gitu. Iya, Biasa dibatasi gitu ya? bingung nanti Iya. kalau pinjam 2 doang, terus yang satu ditinggal di sini malah hilang bukunya. Apalagi itu yang Tanah Jawa itu kan ada 3 seri. Kalau cuma minjem 2 kan kayak gimana gitu ya? Apalagi satu aja. Nggak sekalian gitu ya? Iya. Langsung 3 gitu Iya. Pak, atau bisa lebih gitu. Bener banget. Ya, semoga sampaikan suara hati saya ya Pak ya. Nah, demikian program Mutus Pusaka episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Isma dan Kak Aldo yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam program Mutus Mutus Pusaka. Pusaka. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Nantikan kita di episode Episode selanjutnya. selanjutnya.
Saya Rilana Yusandayani dan Saya Muhammad Deris Kamulili. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah. Fancy things will never come in between your